Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, Raka dan 5 temannya, Arif, Dimas, Lina, Sinta, dan Bayu, berangkat menuju sebuah desa wisata di kaki bukit yang terkenal akan udara sejuknya dan hutan bambu yang rindang. Jalan setapak menuju desa dipenuhi aroma tanah basah, suara burung, dan tiupan angin yang menenangkan. Mereka bercanda sambil memotret pemandangan. Raka berjalan sedikit di belakang, menikmati udara pagi yang segar. Saat melewati deretan kios sederhana milik warga, matanya tertuju pada sebuah bangunan kecil di sudut jalan. Kios itu berbeda dari yang lain, papan namanya nyaris tak terbaca. Cat dindingnya mengelupas, dan kaca etalasenya tertutup debu tebal. Tulisan samar di papan kayu berbunyi, Optik Suryo. Di balik kaca berdebu itu, puluhan kacamata tua terpajang. Beberapa berbingkai kayu, yang lain berbingkai logam kusam. Namun, ada satu kacamata di tengah etalase yang menarik perhatian Raka, berbingkai bulat hitam legam, kacanya gelap pekat, seperti menelan cahaya. Entah kenapa, Raka merasa kacamata itu sedang menatapnya. Dan yang lebih aneh, saat ia berkedip, ia yakin melihat bayangan wajah pucat tersenyum di balik pantulan kacanya. Saat yang lain sibuk memotret hutan bambu di depan mereka, Raka tak bisa melepaskan pandangannya dari kios itu. Tiba-tiba, tirai lusuh di bagian dalam terbuka, dan seorang pria tua berkulit pucat muncul. Matanya cekung namun berkilat aneh. Bibirnya membentuk senyum tipis yang terasa tidak ramah. "Kau suka yang ini?" Suara seraknya terdengar seperti desis, sambil menunjuk ke kacamata berbingkai bulat hitam legam yang sejak tadi menarik perhatian Raka. Raka menggeleng cepat. "Ah, tidak, saya cuma lihat-lihat." Namun sebelum ia bisa berbalik, Bayu menghampiri sambil tertawa. Keren tuh, Pak, berapa harganya?" Pria tua itu tersenyum lebih lebar. "Untukmu, gratis, asal kau mau memakainya." Arif dan Dimas langsung menggoda Bayu, menganggap itu cuma trik promosi. Bayu pun dengan santai mengambil kacamata itu dan memasangnya. Sejenak, ia terdiam, senyumnya menghilang, pandangannya terpaku ke arah jalan setapak di belakang kios. Kalian lihat itu enggak?" tanya Bayu pelan. Sinta mengerutkan dahi. "Lihat apa?" Bayu hanya menatap lurus, bibirnya gemetar. Enggak ada. Biarin." Tapi Raka melihat tatapan mata Bayu berubah, dari ceria menjadi seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu, yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan kios itu di belakang. Bayu berjalan paling belakang, langkahnya lebih lambat dari biasanya. Sesekali ia menoleh ke arah jalan setapak yang sudah kosong. Di hutan bambu, cahaya matahari memantul di sela-sela daun, menciptakan pola cahaya yang indah. Namun Raka memperhatikan Bayu berhenti tiba-tiba, menatap tajam ke celah di antara batang bambu. "Dia berdiri di sana," bisik Bayu, suaranya hampir tak terdengar. Raka menoleh. Tidak ada siapapun, hanya pepohonan bambu bergoyang pelan. "Siapa?" tanya Raka hati-hati. Bayu menelan ludah. "Tinggi, rambutnya panjang, matanya merah, dia senyum sama aku." Arif tertawa, mengira Bayu bercanda. "Udah jangan nakut-nakutin." Tapi Raka melihat tangan Bayu bergetar halus, dan kacamata itu seolah memantulkan sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Rombongan memutuskan melanjutkan perjalanan sampai air terjun. Namun sepanjang jalan, Bayu semakin jarang bicara. Pandangannya terus berpindah-pindah, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka dari jauh. Saat mereka beristirahat di sebuah jembatan kayu, Bayu tiba-tiba menatap lurus ke arah hutan di seberang. "Dia nggak berkedip," ucapnya pelan. Raka menoleh. "Tidak ada apa-apa di sana." "Bayu, serius siapa dia?" Bayu menelan ludah, lalu mendekat ke Raka.
Perempuan, tapi bukan manusia. Dia berdiri di antara bambu, rak. Dari tadi dia ikut kita. Sinta yang duduk di dekat mereka langsung merinding. Ah, udahlah, kalian ini bikin takut. Namun Raka merasa dingin menjalari tengkuknya. Angin yang berhembus melewati hutan bambu terasa lebih berat, seolah membawa sesuatu yang tak terlihat. Malam itu mereka menginap di sebuah rumah sewa milik warga desa. Rumahnya sederhana, berdinding kayu, dan memiliki teras kecil yang menghadap ke pekarangan. Udara dingin pegunungan membuat semua cepat tertidur, kecuali Raka. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka terbangun karena mendengar suara kursi berderit dari arah teras. Ia bangkit perlahan, mengintip dari sela pintu. Bayu duduk di kursi kayu, masih mengenakan kacamata itu. Pandangannya tertuju pada kegelapan pekarangan. Tubuhnya kaku, hanya bibirnya yang bergerak. "Jangan dekat-dekat," bisiknya pelan. "Aku udah bilang, jangan dekat-dekat." Raka keluar, mendekat. "Bayu, kau bicara sama siapa?" Bayu menoleh pelan, senyumnya tipis tapi dingin. Dia berdiri di ujung pagar. "Rak, kalau kau mau, kau bisa lihat dia. Tapi harus pakai ini." Ia menepuk pelan kacamata di wajahnya, seolah menawarkannya pada Raka. Dari arah pagar, angin berhembus dingin, dan Raka mengira mendengar suara tawa perempuan yang samar. Raka duduk di samping Bayu, mencoba menenangkan dirinya. Dada terasa sesak setiap kali mendengar hembusan angin yang seolah membawa bisikan dari arah pagar. "Bayu, lepas kacamata itu. Kau kelihatan gak sehat," ujar Raka pelan. Bayu menggeleng, gerakannya lambat seperti boneka. "Kalau aku lepas, dia akan mendekat. Tapi kalau kupakai, aku bisa lihat dia dari jauh." Raka terdiam, mencoba memahami maksudnya. "Dia siapa?" Bayu menunduk, bibirnya hampir menempel ke telinga Raka saat berbisik. "Dia yang menungguku, dan mungkin menunggumu juga." Seketika, hawa dingin menusuk tulang. Dari sudut matanya, Raka mengira melihat sesuatu bergerak di pekarangan, tinggi, ramping, rambut panjang menutupi wajah. Bayu menatap sosok itu tanpa berkedip, lalu berkata dengan suara berat. Dia bilang, "Namaku sudah ditulis." Pagi itu, semua duduk di meja makan rumah sewa. Aroma kopi dan gorengan memenuhi ruangan, tapi suasananya janggal. Bayu duduk paling ujung, masih mengenakan kacamata itu, kepalanya sedikit miring seolah sedang mendengarkan sesuatu yang orang lain tak dengar. Lina mencoba mencairkan suasana. "Bei, lepas dulu kacamata itu. Nanti rusak, loh." Bayu menoleh pelan, senyumnya tipis. "Kalau lepas, dia bakal marah." Dimas mendengus. "Dia, siapa lagi sih? Dari kemarin ngomong, dia terus." Bayu tak menjawab. Pandangannya mengarah ke dinding rumah, tepat di sudut yang gelap. Ia mengangguk pelan, seolah menyetujui sesuatu yang dibisikkan di sana. Raka merinding. Dari sudut itu, ia merasa seperti ada mata yang mengintip dari balik kegelapan. Siang itu, rombongan pergi ke pasar desa. Ramai orang berjual beli, aroma makanan dan bumbu masak memenuhi udara. Suasana seharusnya riang, tapi Raka terus memperhatikan Bayu yang tampak gelisah. Bayu berjalan di belakang, kepalanya menoleh cepat ke kiri dan kanan. Tiba-tiba ia berhenti, tubuhnya kaku. Tangannya menepuk bahunya sendiri keras-keras. "Jangan sentuh aku," serunya tiba-tiba. Orang-orang di sekitar menoleh heran. Arif yang berdiri paling dekat langsung berkata, "Bei, nggak ada yang nyentuh kamu, woi." Bayu menghela napas berat, keringatnya bercucuran meski udara tak panas. Ia menunduk sebentar, lalu berbisik ke Raka tanpa menoleh. Tangannya dingin, dan jari-jarinya panjang sekali. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke arah yang dilihat Bayu tadi, tapi hanya ada kerumunan biasa. Di tengah keramaian pasar, Lina mengajak mereka berfoto bersama di depan sebuah kios anyaman bambu. Semua tersenyum lebar saat kamera ponsel berbunyi klik. Setelahnya,
mereka melihat hasil fotonya. Tawa yang tadinya riang tiba-tiba mereda. Di belakang Bayu, tepat di sela dua batang bambu yang dipajang di kios, terlihat siluet tinggi. Rambutnya menjuntai menutupi wajah, dan kepalanya miring ke satu sisi, terlalu miring untuk ukuran manusia. Itu orang lewat, kan? Ucap Dimas, mencoba mengusir rasa tak nyaman. Namun Raka tahu posisi itu kosong ketika mereka berfoto tadi. Bayu menatap layar ponsel itu lama sekali, senyum tipis menghiasi bibirnya. Dia ikut ke sini, gumamnya pelan. Seketika, udara pasar terasa lebih pengap, seolah sinar matahari tak lagi cukup menghangatkan kulit. Malam kedua, hujan turun deras. Angin mengetuk-ngetuk jendela rumah sewa seperti jemari yang ingin masuk. Semua sudah tertidur kecuali Raka, yang gelisah memikirkan raut wajah Bayu di foto tadi siang. Dari balik pintu kamarnya, Raka mendengar suara samar. Ia mendekat, menempelkan telinga. Suara itu seperti percakapan, tapi hanya satu orang yang berbicara. Iya, aku mengerti, iya, aku akan ikut. Raka mengintip melalui celah pintu. Bayu berdiri di ruang tengah, masih memakai kacamata itu. Kepalanya sedikit menunduk seperti sedang mendengarkan bisikan yang sangat dekat di telinganya. Bayu, panggil Raka pelan. Bayu menoleh cepat, senyum tipis itu kembali, tapi matanya terlalu gelap. Jangan ikut campur, Rak. Dia sudah memilihku. Kilatan petir sesaat menerangi ruangan. Raka mengira, di belakang Bayu berdiri sosok tinggi bergaun putih yang menunduk tepat di samping telinganya. Sekitar pukul 3 dini hari, Raka terbangun karena suara pintu depan berderit. Saat ia keluar kamar, pintu rumah sewa terbuka lebar, dan Bayu tidak ada di kamarnya. Raka membangunkan Arif dan Dimas. Mereka bertiga bergegas keluar, hujan masih turun gerimis, udara menusuk tulang. Satu-satunya penerangan hanyalah senter dari ponsel. Jejak kaki terlihat jelas di tanah becek, mengarah ke hutan bambu di belakang desa. Mereka mengikuti dengan hati-hati, dedaunan basah menamparkan wajah dan suara ranting patah terdengar di kejauhan. Di tengah jalan setapak, mereka menemukannya. Bayu berdiri membelakangi mereka, menghadap ke sosok tinggi bergaun putih. Sosok itu samar, bergetar seperti bayangan di permukaan air, namun wujudnya jelas, rambut panjang menutupi wajah, tangan menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Bayu, teriak Raka. Bayu menoleh sedikit, matanya mengilap di balik lensa gelap. Jangan halangi aku. Begitu kata-kata itu keluar, sosok putih itu mengangkat kepalanya perlahan. Di balik rambutnya, tampak senyum lebar yang tak seharusnya ada di wajah manusia. Mereka berhasil menarik Bayu pulang dari hutan bambu. Ia berjalan mengikuti tanpa perlawanan, tetapi langkahnya kaku, seperti tubuhnya berat. Begitu sampai di rumah sewa, Bayu langsung duduk di sudut ruangan. Ia menunduk, kedua tangannya terlipat di pangkuan, dan kacamata itu tetap menempel di wajahnya. Tidak ada satupun dari mereka yang melihatnya melepaskan kacamata itu, bahkan untuk sekadar mengusap muka. "Bei, kau baik-baik saja?" tanya Lina hati-hati. Bayu mengangkat kepalanya perlahan, lalu tersenyum. Tapi senyum itu terasa dingin, tak ada lagi keceriaan yang biasanya ia punya. "Aku, sekarang bisa lihat semuanya," ucapnya datar. Raka merinding. Di sudut matanya, ia mengira melihat bayangan gelap merayap di lantai, bergerak menuju kaki Bayu, lalu menghilang di bawah kursi tempatnya duduk. Dan malam itu, Bayu hanya duduk diam, seolah menunggu sesuatu. Pagi berikutnya, suasana di rumah sewa terasa berat. Semua diam, sarapan hanya diselingi suara sendok dan piring beradu. Tiba-tiba, Lina meletakkan sendoknya dan memegang lengan Raka. "Rak, semalam aku nggak bisa tidur. Rasanya kayak ada yang berdiri di samping kasurku, tapi waktu aku buka mata, nggak ada." Sinta yang duduk di sebelahnya ikut bicara, suaranya pelan. "Aku juga, tapi aku dengar langkah kaki di kamarku. Kayak muter-muter." Mereka semua menoleh ke Bayu.
Ia duduk di kursinya seperti biasa, kacamata hitam itu tetap menutupi matanya. Sudut bibirnya terangkat tipis, seakan mendengar cerita mereka membuatnya puas. Raka sadar, ini bukan lagi tentang Bayu saja. Dia, yang selama ini dilihat Bayu, sekarang mulai mendekati semua orang di rumah itu. Malam itu hujan deras. Raka terjaga karena suara ketukan lembut di kaca jendela kamarnya. Awalnya ia mengira itu hanya ranting yang terbawa angin, tapi ketukannya terlalu teratur, tok, tok, tok. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Raka perlahan menoleh. Di balik kaca buram yang basah, ada wajah pucat menempel. Matanya hitam penuh, tak ada bola mata, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi rapat yang panjangnya tak wajar. Raka tersentak mundur, napasnya tercekat. Wajah itu tidak bergerak, hanya menatapnya, sampai tiba-tiba, senyumnya melebar lagi dan darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Di luar, petir menyambar, membuat cahaya putih menyinari sosok itu sesaat, dan Raka melihat jelas bahwa rambut panjangnya basah, menempel di leher yang terputus sebagian. Ketika Raka berkedip, wajah itu sudah menghilang, menyisakan jejak tetesan air yang menetes di lantai dari arah jendela, padahal jendelanya tertutup rapat. Keesokan paginya, Raka tak lagi bisa diam. Ia menatap Bayu yang duduk di teras, masih memakai kacamata itu, menatap kosong ke arah jalan desa. "Bayu, lepaskan kacamatanya," kata Raka tegas. Bayu hanya tertawa pelan. "Kalau aku lepas, dia marah. Dia nggak mau ditinggalkan." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia ingat semua kejadian aneh sejak Bayu memakai kacamata itu, tatapan kosong, bisikan di malam hari, dan sekarang teror yang mulai menjalar ke semua orang. Sore itu, Raka diam-diam mengintip ke toko kacamata tua yang mereka lewati waktu pertama kali datang. Ia terkejut, toko itu sudah tutup, pintunya terkunci rapat, jendelanya berdebu. Seolah-olah toko itu sudah lama tidak beroperasi. Lalu muncul pertanyaan yang membuat Raka merinding, kalau tokonya sudah lama tutup, siapa yang memberi kacamata itu kepada Bayu? Raka menunggu sampai Bayu tertidur di sofa ruang tengah. Kacamata itu masih menempel di wajahnya meski matanya terpejam. Dengan hati-hati, Raka meraih bingkainya. Begitu jemarinya menyentuh, Bayu tiba-tiba membuka mata. "Jangan," suaranya berat, seperti bukan miliknya sendiri. Raka tak peduli. Ia menarik kacamata itu dan, secara refleks, memasangkannya ke matanya. Sekejap dunia berubah. Ruang tamu yang tadinya sepi kini penuh dengan sosok-sosok hitam berwajah kosong. Mereka berdiri mengelilingi, sebagian menatapnya, sebagian merangkak di dinding seperti laba-laba. Di sudut ruangan, ada satu sosok perempuan bergaun putih basah, dengan rambut panjang menutup setengah wajahnya, menatap Raka sambil tersenyum, senyum yang pernah ia lihat di jendela malam itu. Raka merasakan tubuhnya lumpuh, napasnya terhenti. Dan tepat sebelum ia melepas kacamata itu, perempuan itu berbisik di telinganya. "Sekarang kamu juga bisa melihat kami." Raka melempar kacamata itu ke lantai dan berlari keluar rumah, dadanya sesak, jantungnya hampir pecah. Sejak insiden malam itu, Raka tidak berani lagi menyentuh kacamata Bayu. Tapi entah kenapa, sosok-sosok yang dulu hanya terlihat lewat lensa, sekarang mulai muncul di matanya sendiri. Saat ia berjalan di jalan desa siang hari, di ujung gang ia melihat seorang nenek bungkuk berdiri menatapnya. Matanya cekung, bibirnya koyak, tapi orang-orang di sekitar bertindak seolah nenek itu tidak ada. Di kamar penginapan, suara ketukan di jendela kembali terdengar. Kali ini, Raka tak perlu menoleh, ia bisa merasakan tatapan dari luar. Napasnya tercekat, keringat dingin mengalir di pelipis. Malam-malam berikutnya, ia mulai mendengar langkah kaki di lorong, padahal semua teman-temannya sudah tidur. Langkah itu selalu berhenti tepat di depan pintunya, lalu ada suara napas berat, seperti seseorang berdiri menempel di pintu. Raka sadar, ia tidak butuh kacamata itu lagi untuk melihat mereka.
Seolah-olah sekali saja ia membuka mata ke dunia mereka, pintunya tak akan pernah bisa ditutup kembali. Raka tak tahan lagi. Malam itu, ia menunggu Bayu tidur pulas, lalu menyelinap masuk dan mengambil kacamata itu. Ia membawanya keluar ke halaman belakang penginapan, di mana tanahnya becek setelah hujan. Dengan tangan gemetar, ia melempar kacamata itu ke batu besar. Krak, tapi bingkainya hanya penyok sedikit, lensanya tetap utuh, seolah terbuat dari sesuatu yang bukan kaca biasa. Raka mengangkatnya lagi dan menghantamkannya berkali-kali ke batu. Setiap pukulan justru membuat udara di sekitarnya semakin dingin, dan dari ujung matanya, ia mulai melihat bayangan hitam bergerak mendekat dari semua arah. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat keluar dari tanah, mencengkeram pergelangan kakinya. Raka berteriak dan terjatuh, kacamatanya terlepas dan jatuh tepat di depannya. Lensa itu memantulkan wajahnya, tapi bukan wajah manusia. Ketika ia mundur dengan panik, suara perempuan yang sama berbisik di telinganya. Kamu nggak bisa menghancurkannya, karena kamu sudah menjadi bagiannya. Sejak malam itu, suasana kelompok mereka berubah. Satu persatu teman Raka mulai mengeluh merasa diawasi. Sinta mengaku melihat bayangan berlari di belakangnya saat ia menutup pintu kamar mandi. Dito mendengar suara tawa anak kecil di dalam kamarnya padahal ia sendirian. Mereka semua mengira ini hanya karena suasana desa yang sepi dan gelap. Tak ada yang menghubungkannya dengan kacamata tua itu, kecuali Raka. Ia tahu semua ini dimulai sejak Bayu memakainya. Suatu malam, mereka sedang berkumpul di ruang tamu penginapan. Lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap total itu, suara langkah kaki terdengar dari tangga, pelan, berat, dan menyeret, seperti kaki yang basah. Lalu, satu persatu, mereka mulai merasakan napas dingin di tengkuk. Orang-orang, berdiri sangat dekat di belakang mereka. Dito menjerit, Sinta langsung pingsan. Ketika lampu kembali menyala, mereka semua saling menatap dengan wajah pucat. Tidak ada orang lain di sana, tapi lantai di sekitar mereka basah, seperti habis dilalui sesuatu yang keluar dari sungai atau rawa. Raka hanya menunduk. Ia tahu, pintu ke dunia itu sudah terbuka, dan semua temannya kini bisa dilihat oleh mereka. Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal. Ia ingin sekali lagi memastikan kacamata itu ada di tas Bayu, lalu diam-diam membuangnya jauh-jauh. Tapi saat ia membuka tas Bayu, kacamatanya sudah tidak ada. Bayu yang baru bangun mengaku tidak pernah memindahkannya. Mereka mencari di seluruh penginapan, menanyakan pada pemilik, bahkan memeriksa area belakang yang becek malam sebelumnya, tidak ada tanda-tanda kacamata itu. Saat mereka hendak meninggalkan desa, Raka menoleh ke jalan yang mereka lalui waktu pertama kali datang. Di sana, di depan toko kacamata tua yang sudah lama tutup, berdiri si lelaki tua pemilik toko. Ia tersenyum tipis, memegang kacamata itu di tangannya. Yang membuat Raka membeku adalah, di lensa kacamata itu, ia melihat dirinya dan semua temannya berjalan menjauh, tapi di belakang mereka ada puluhan sosok hitam menguntit rapat. Ketika ia mengedip, lelaki tua itu dan kacamatanya sudah lenyap. Tapi rasa dingin di lehernya membuatnya sadar, teror itu belum berakhir. Hanya berpindah, dan kini, mereka semua membawanya pulang. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.